Assalamualaikum viewers. Oke guys, di video kali ini aku akan nge-review jujur film series Disney Plus Hawkeye. Jadi kemarin kita sudah ngeliat ya final episode dari series Hawkeye. Jadi kalian boleh ya tulis di kolom komentar apa pendapat kalian mengenai series Hawkeye ini. Juga boleh nge-rate seriesnya ini berada di angka berapa dan bisa di-compare ke series yang sebelumnya sudah pernah tayang seperti WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If. So far, kalau menurut pendapat aku, yang paling aku favoritin yang paling pertama itu adalah WandaVision. Yang kedua ada series Hawkeye ini, dan yang ketiga ada Loki. Berikutnya yang keempat ada What If, dan yang kelima itu The Falcon and the Winter Soldier. Tapi ini memang sifatnya subjektif dan juga selera masing-masing ya guys. Oke, jadi ya guys, kalau menurut aku di series final episode Hawkeye ini, untuk episode 1-5-nya itu bagus banget ya. Dari mulai storyline-nya, fight koreografinya, scene per scene-nya, juga build up karakter masing-masing di series Hawkeye ini bagus banget. Cuman di final episode, di episode ke-6 ini agak lumayan kehilangan momen ya, seperti nggak ada klimaksnya di series ini. Tapi sebenarnya overall sih sudah bagus ya, cuman kayak kurang greget aja pas di akhir dari series ini. Kalau kita bandingkan dengan beberapa episode sebelumnya, seperti episode kelima yang menurut aku favorit banget dan bagus banget karena di situ fight koreografinya keren dan cool abis. Jadi memang agak lumayan kecewa ya di final episode ke-6 ini. Kalau kita lihat lagi di episode sebelumnya seperti episode 1, episode 2, episode 3, 4, dan 5, build up karakter masing-masing ya di series Hawkeye ini bagus banget. Dari mulai Kate Bishop, Clint Barton, dan Yelena Belova itu bagus-bagus banget. Juga soundtracknya, musik yang digunakan di film ini juga nggak main-main bagusnya, CGI-nya juga bagus. Dan yang paling keren dari series ini adalah gimana Marvel Studios itu bisa menggarap film superhero yang dimana hero-nya ini tidak memiliki kemampuan super ya, seperti mungkin magic, sihir, dan sebagainya. Jadi cuma kekuatan fighting combat dan kemampuan memanah. Bisa dikemas dengan sangat baik, dengan epic, juga pakai slow motion effect ketika dia menembakkan panahnya. Dan itu menurut aku sukses banget untuk dibuat. Dan jadinya penonton itu sangat tertarik ya untuk nonton series ini. Dan juga story yang dibawa di series ini juga sangat ringan, tidak terlalu berbelit-belit. Jadi ketika nonton itu kita nggak terlalu banyak berpikir ABCD ya. Pokoknya nikmatin aja dan cocok banget jadi series yang ditonton oleh keluarga di akhir tahun dan liburan di bulan Desember ini ya guys. Dan pastinya yang membuat kita teringat selalu dengan series ini adalah kemampuan dan kekuatan masing-masing panah punyanya si Hawkeye. Dimana yang paling mind-blowing itu ternyata dia ada PIM particle di panahnya yang bisa membuat beberapa objek itu membesar atau mengecil. Ada yang bisa menembakkan smoke bomb, ada yang bisa menembakkan cairan asam, ada yang bisa menembakkan listrik, ada yang bisa menembakkan jarum suntik untuk membius para musuh. Pokoknya bagus ya. Jadi per each dari panah-panah itu memiliki kekuatannya masing-masing. Dan memang untuk kekuatan masing-masing panah ini berpatokan dengan series komiknya sendiri di Marvel Comics. Dan gak ketinggalan acting keren banget dari Hailee Steinfeld dan Florence Pugh, dimana dua orang cewek ini menjadi favorit banget pada saat nonton series Hawkeye. Bagaimana mereka berinteraksi satu sama lainnya, dan juga aksen Rusia ketika Yelena Belova itu ngomong bahasa Inggris itu mantap dan keren banget guys. Dan yang aku suka di series Hawkeye ini, setiap karakternya itu memang memiliki perannya masing-masing. Jadi nggak cuma datang sebagai cameo dan lewat doang. Jadi memang berdampak banget ke keseluruhan alur cerita dari series Hawkeye. Belum lagi acting yang keren banget dari Maya Lopez, yang tentunya nanti akan menjadi series baru di Disney Plus, Echo. Tapi ya seperti yang aku katakan di awal tadi, memang episode ke-6 ini agak lumayan kurang bagus ya. Dari build up di episode 1 sampai episode 5 yang menurut aku perfect banget. Di episode ke-6 ini kita kelihatannya nggak dapat klimaksnya, kita kehilangan momen masing-masing dari karakter itu, karena memang scene fight mereka itu di-cut, jadi kayak berganti-gantian. Sebenarnya lebih bagus kalau satu fight itu diselesaikan terlebih dahulu, baru nanti berganti ke fight selanjutnya. Jadi jangan di-cut atau dipotong-potong seperti yang ada di series. Kita jadinya nggak enak nonton dan kita juga kayak kehilangan momen dari masing-masing karakter itu. Dan kita tahu ya bahwa Kingpin itu muncul di series terakhir episode ke-6 ini. Dan terlihat banget ya di sini dia berbeda banget seperti di karakternya di Daredevil, di mana di Daredevil dia itu sangat bengis banget dan tidak terjun langsung ke lapangan. Sedangkan di series ini mereka tuh kayak memperlakukan Kingpin itu tidak seperti di Daredevil lah. Masa dia langsung berhadapan dengan Kate Bishop ya, yang notabene dia itu masih muda dan baru banget. Gak mungkin lah bisa langsung menghadapi Kingpin. Dan di sini Kingpin kelihatan mudah banget dikalahkan. Ya lumayan kecewa sih ketika mereka memperlakukan karakter Kingpin seperti itu di series ini. Kita nggak tahu ya, karena Kingpin baru muncul satu episode doang. Mungkin aja di next series Echo karakternya akan lebih dikembangkan lagi. Karena nggak mungkin ya kalau menurut aku dia ini langsung mati ditembak oleh Maya Lopez di akhir episode kemarin. Pasti karakter sebesar dan sebagus
sebagus Kingpin ini, tentunya Marvel Studios pasti akan mengembangkan karakternya agar menjadi karakter yang lebih baik lagi. Dan di akhir episode kita tahu bahwa jam yang dijual di black market oleh mafia tracksuit itu ternyata milik istrinya Clint Barton. Kalau di komik, istrinya Clint Barton ini adalah Agent of S.H.I.E.L.D. Mockingbird. Dan yang mau aku highlight di sini adalah si mafia tracksuit itu, atau si mafia atau kriminalnya. Gak tahu kenapa kayak berasa main-main aja ya, dan kurang bengis aja. Tidak mencerminkan seperti bosnya sendiri, yaitu si Kingpin. Dan di final episode mereka tuh kayak mudah banget matinya. Jadi agak sedikit plot hole aja sih di situ. Dan yang aku suka di sini ternyata Jake Duquesne atau Swordman itu ikut membantu Kate Bishop ya dalam melawan mafia tracksuit. Jadi overall untuk series Hawkeye ini aku kasih rate 7 out of 10. Karena memang di episode terakhirnya sedikit menurun dari episode sebelumnya. Dari mulai actionnya dan storyline-nya, gimana dia bisa nge-warp up semua cerita yang ada di episode 1 sampai episode 5. Tapi di episode 6 ini agak kurang dapet lah ya istilahnya. Intinya sih dari semua yang aku omongin adalah series Hawkeye ini bagus banget kalian nonton dengan keluarga karena story-nya yang ringan dan tidak terlalu berbelit-belit. Series Hawkeye ini wajib banget kalian tonton di akhir tahun untuk menemani masa libur kalian. But overall, series Hawkeye ini sangat bagus ya untuk pengembangan karakter Yelena Belova dan juga Kate Bishop. Oke guys, itu dia review jujur dari aku. Tulis ya di kolom komentar pendapat kalian tentang series Hawkeye. Thank you for watching my YouTube channel. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.